banyak ini tokoh yang mulai mengatakan bahwa nanti itu tak akan ada presiden ke-8. Pandangan atau keyakinan Mas Dino sendiri bagaimana Mas terkait dengan itu Mas? Ya perubahan alam. Perubahan tatanan kehidupan ya. Yang namanya perubahan alam pasti pemerintah berkabut, bangwe bubar, kantornya heran buruk habis. Personelnya apa masih ada? Yang lanjutkan ya orang yang kan ada saatnya alam semesta ini menyisakan lawan, menyisakan yang bertahan. Jadi yang bertahan ini yang lanjutnya rasanya enak. Dan yang rana apa ya yang kata sekarang gini aja. Ini saya ya ini di dalam pemerintahan sehat nggak? Enggak. Negara ini sudah sehat nggak? Enggak, parah ini Mas. Ibarat telur itu gosok. Enggak. Itu perkara gosok itu urusan Gusti Allah. Jadi penting jaga ucapan kita tuh sampai ngomong elek. Penting kita membaca aja, membaca. Intinya sudah gak ada ya. Gitu. Sekarang gimana? Pemerintah aja kita nggak paham dengan hidup. Namun kok urip iki kudu mungkin wong akeh. Mungkin wong akeh kan kudu ngerti sejatine wong menungso. Namun kok urip dan tentrem iki dununge ana ning atine iki menungso. Karena pendidikan nilai tidak dicerminkan. Apa ada pendidikan yang sekolah-sekolah mengajarkan tentang pendidikan nilai anak-anak secara teori, mungkin secara agama seperti ini, tapi secara penerapannya sehari-hari kan nggak ada prakteknya. Orang belajar diri sendiri dari diri masing-masing, makanya hanya orang-orang yang terpilih, orang yang bisa memahami, orang yang bisa introspeksi diri, rumangsani salah, rumangsani untuk kekurangan, justru orang itu yang baik kan itu. Menak rumah so pinter repot kan itu. Orang kalau rumah so pinter itu kan berarti egonya yang dikedepankan malah apa itu. Jadi ibu karpe dulu. Jadi kalau kita rumangsani salah, oh iya itu CM. Soalnya orang itu ngopi kayaan. Aja ngelok itu kadang ada kayaan di antara orang sadar kan gitu. Yang ini kan gitu. Jadi kita terapkan dalam di kehidupan sehari-hari, kurangi untuk mencaci maki orang. Kalau ada orang salah ya itu nggak kuai gulung-gulung kayak tangilingan ya anakmu naring kan gitu. Doakan ini positif itu dengan sendirinya kita akan menyatu dengan alam. Jadi tujuannya alam itu sifatnya ya, semesta itu sifatnya itu asih, damai, itu aja, nggak usah lain. Kalau orang bisa menjalani dua ini, asih menuju kedamaian, ya wis, itu akan menjadi kesuksesan dalam kehidupan yang sebenarnya. Meskipun orang baik, tapi ketika kemudian dia tidak bisa menyatu dengan alam, tetap dia akan nggak masalah. Baik itu ada dua kemungkinan, baik yang tersadari atau memang karena sifat. Kalau baiknya itu kita benar-benar menyadari, oh oke kekurangan, aku masani ini beda. Tapi kalau baik memang dasarnya sifat itu akan tertuntun dengan sendirinya, terarah, akhirnya jadi paham juga. Tapi kalau baiknya, nah wong baik kan pasti terarah toh. Nek baik tapi nglarani atine wong padha wae to. Kadang-kadang luput karena tidak tersadari mau kan gitu. Ketika guru-guru itu terjadi nih Mas, dan alam itu terjadi nih Mas, kalau kemudian orang-orang yang tidak menggumani dalam tanda kutip bagi alam semesta, bagi alam lah ya, nggak bisa menyatu dengan alam, intinya kan yang akan selamat ini kan saya melihat secara general itu kan orang-orang yang baik. Terus dunia ini kalau yang tersisanya orang-orang yang baik aja kan nggak imbang.
padahal baik dan buruk itu kan hakikatnya kan Jadi gini, sebenarnya itu gini, antara yang baik dan tidak itu lebih banyak yang baik. itu ya, nah, itu rasional ya. Nah sama saya ini ngapik karo sing Iya. dibalik ke sini. Jadi kurvanya itu dibalik. Betul. Semangat. Grafiknya dibalik itu langsung dulu. Wah, Rasional. Rino. Kayak ini suara kerenan. Jadi mang berarti kalau orang yang di zaman besok itu misalkan antara baik dan tidak itu lebih banyak baiknya, yang tidak ini berarti diberi kesempatan untuk menjadi baik. Setidaknya itu orang elek-elek banget, itu orang elek-elek banget. Aku nggak sabar sebenarnya pengen lihat pergantian 2024 itu kira-kira apa Yang akan penting terjadi. itu kita persiapan dulu ya, seperti yang saya tanyakan, kita lakukan kewajiban terlebih dahulu daripada kita mengharapkan hak. Siap. Nah itu kalau kita mengharapkan hak, kalau kita nggak bisa menjalani kewajiban, ya naik kelakon selamat, nah ora kan gitu. Harapan hanya sia-sia toh, hanya sebatas sama apa lisan kan gitu. Nah makanya kan caranya aku bisa ya aku melakukan itu, minta ape, berbuat kebaikan ya toh, enek pangoso terus dalam ibu ya kok sehari ya itu rasa, terus enek alam. Misalkan ada teman saya itu dia pun bikin bibit, jadi bibit tanaman itu ya dia bikin sendiri, sudah besar ditaruh di tempat-tempat itu ya nanti jadi pohon rindang. Itu bukti rasa cintanya pada alam semesta. Saya bumi tidak di sini tidak di penak. Apa pernah ngerti karo bumi kan gitu. Wujud konkretnya Nah. kasih terhadap alam. Tapi saya teringat ini cerita tentang Romo Barada itu Mas, dan katanya utangnya sampai 500 juta dan kemudian izin sama Bunda Ratu melukis Bunda Ratu. Itu ceritanya gimana ya Mas? Coba Mas. Awalnya Itu Romo itu dulu Romo itu apanya panjenengan gitu? ya sudah seperti saya anggap bapak saya sendiri. Karena itu tadi hidup itu perjalanan itu kan macam-macam ya. Kalau sing di macam-macam lah. Iya. Dulu itu pengusaha badai di Bali. Nah karena mengirim barang di luar negeri, kebetulan pas nggak tahu perang apa itu, bawa beberapa uang ke kontainer di luar negeri, kebetulan kena bom barangnya sebagian. Akhirnya kan ketemu joli barang kancane kan. Ya, akhirnya dia terus lari ke Jawa. Ya pokoknya potong rame karo menelusuri pantai selatan dari arah timur ke barat sampai pokoknya niatnya ditunjuk para leluhur dan bisa ngarutang kan membalikkan itu. Akhirnya sampai Parangkusumo yang ketemu Ibu Ratu tak lukis Di Parangkusumo. ya, terus akhirnya melukis ya kebetulan anak buahnya Pak Darmo itu Pak Murdiono gitu loh. Pak Murdiono. Ya iyalah akhirnya dibayar, bilang begitu anu piro 500 juta, akhirnya dibeli 500 juta kan dan setelah itu akhirnya melanjutkan perjalanan spiritual sampai sekarang. Macam Ya macam-macam misalnya spiritual itu. Jadi di perjalanan ya. Iya. Mas, nah kalau gini, kan banyak orang lihat tayangan-tayangan spiritual Jawa ini kan bermunculan banyak banget. Nah, terkadang orang ini kan bingung mau niru yang ini, nanti sana persepsinya beda lagi, sini rumus lakunya beda lagi. Nah, Intinya kan Om, gimana itu Mas? suwung. Suwung itu ya kayak saya tadi loh, saya suwung. Saya orang mikir kono kini kiwotan mulai sing kancane saya ora tak gagas. Nek larang sing teko kan berarti ora karepku kan gitu. Berarti karepe kono. Nek karepku kan berarti aku di pamrih. Iya. Berarti nek pamrih berarti urung iso suwung. Nah gitu. Misalkan gini. Ini soal rezeki ya. Iya.
rezeki kan orang materi kok ya. Iya. Semua namanya rezeki itu sesuatu yang membuat hati kita senang itu rezeki. Oh, saya mikirnya rezeki duit. Duit ya mas ya.